perkuliahan kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah praktikum peradilan semu. Nah, minggu ini hampir sama dengan minggu yang kemarin. Praktik untuk minggu ini adalah menyusun dokumen hukum litigasi untuk perdata. Nah, untuk perdata ini agak lumayan cepat, karena minggu depan kita harus sudah melakukan praktikum, dan saya melihat masih untuk dokumen juga masih belum sampai pada yang sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan hari ini nanti ada percepatan ya. Hari ini nanti ada percepatan, saya akan koreksi beberapa dokumen yang sudah dikirimkan, saya akan berikan respon dan lain sebagainya. Itu. Dan ini saya juga lumayan ini karena kondisi lagi listrik mati ya, saya menyesuaikan untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nggak ada problem lagi. Ini karena ini listrik mati, maka saya tidak bisa menggunakan wifi dan harus gandeng ke HP. Ya, itu teman-teman sekalian. Dan nah, di minggu ini, di materi pendalaman kita minggu ini, yang akan kita lakukan adalah menyusun dokumen hukum litigasi. Yang pertama adalah alat bukti. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di perkara tata usaha negara, alat bukti di dalam perkara perdata itu dalam penyusunannya itu mutatis mutandis dengan apa yang ada di dalam perkara tun, ya, mutatis mutandis dengan apa yang ada di dalam perkara tun. Hanya saja yang membedakan alat bukti di dalam perkara perdata dengan tun itu adalah dalam konsep alat buktinya. Jadi 164 DAIR itu kan jelas apa saja yang dikonstruksi sebagai alat bukti. Yang pertama adalah alat bukti tertulis, kemudian yang kedua adalah saksi, ahli masuk dalam kategori saksi, kemudian pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Itu alat bukti di dalam perkara perdata. Nah, untuk untuk daftar alat bukti itu dipergunakan untuk daftar alat bukti suratnya. Sehingga kewajiban teman-teman adalah menyusun dokumen alat buktinya, baik itu penggugat maupun tergugat. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan saksinya. Jadi harapan saya 1 minggu ini teman-teman juga sudah membriefing saksi, ada yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sehingga nanti ketika minggu depan untuk melakukan praktikum itu sudah siap. Ada waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Nah, setelah proses pembuktian, dokumen hukum yang akan saudara susun adalah kesimpulan. Ya, dokumen hukum yang akan saudara susun adalah kesimpulan. Nah, tata cara kesimpulan juga mutatis mutandis dengan perkara tata usaha negara. Nanti beberapa aspek, contoh dokumen dan yang lainnya akan saya submit di e-learning. Kemudian yang terakhir adalah putusan. Putusan juga sama, fungsinya adalah mengakhiri suatu sengketa. Kemudian di dalam putusan itu ada syarat formil yang harus dipenuhi. Bagian-bagian yang ada dalam putusan itulah yang kemudian dianggap sebagai syarat formil. Ketika syarat formil itu tidak terpenuhi, maka putusan itu batal demi hukum. Itu konsepnya semacam itu, teman-teman sekalian. Nah, jenis-jenis putusan juga sama. Ya, ada putusan yang kemudian tidak menerima gugatan, berarti terkait dengan syarat formil suatu gugatan. Kemudian adalah menolak, berarti dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan itu tidak terpenuhi. Kemudian mengabulkan itu ada 2 konsep, mengabulkan seluruhnya dan mengabulkan sebagian. Berarti apa yang didalilkan itu terbukti kalau mengabulkan. Kemudian yang keempat adalah putusan gugur. Itu berarti terkait dengan formalitas personalnya. Ya, terkait dengan personalitas personalnya. Jadi ininya enggak hadir. Jadi setelah dipanggil secara patut itu tidak hadir. Ya, setelah dipanggil secara patut itu tidak hadir. Nah, itu adalah konsep putusan dan teman-teman sudah mulai menyusunnya di situ, teman-teman. Nah, saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit di dalam perkara dalam perkara perdata itu kan ada proses mediasi ya, mediasi terintegrasi dengan pengadilan sebagaimana Permen nomor 1 tahun 2016. Ada tugas tambahan setelah sekian dokumen-dokumen itu saudara susun, ada tugas tambahan terutama bagi penggugat dan tergugat untuk membuat dokumen mediasi. Jadi ada usulan mediasi, kemudian ada tanggapan mediasi dari pihak tergugat, kemudian ada
closing statement-nya mediator. Apakah mediasi itu berhasil ataukah mediasi itu gagal. Nah, mekanismenya apakah kemudian kaukus dipersilakan. Jadi ada usulan dari penggugat, ada usulan dari tergugat, kemudian dijadikan satu. Nah, itu proses mediasi. Jadi ada tambahan di sini. Ini yang membedakan dengan itu. Sehingga ada tambahan dokumen yang akan saudara susun bagi penggugat membuat usulan mediasi, bagi tergugat akan menanggapi usulan mediasi. Tapi tergantung dari hakim mediatornya. Kalau kemudian dibuat kaukus berarti ya kedua belah pihak memberikan usulan. Tidak ada dalam konsep memberikan jawaban. Nah, itu dokumen yang harus saudara susun. Saya akan ikhtiarkan mulai hari ini akan saya koreksi dokumen saudara sehingga kemudian terus sampai putusan. Jadi harapannya adalah 1 minggu ke depan itu putusan. Nanti kita praktikum ya di pertemuan yang ke-11. Jadi praktikumnya minggu depan. Tanggal 8 kalau nggak salah. Ya, jadi praktikumnya minggu depan, kalau nggak salah ada tanggal 8, nanti saya sampaikan ke Mas Faiz supaya bisa disampaikan untuk ke Zoom universitasnya. Kiranya itu teman-teman, kalau ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya mohon maaf agak lumayan gelap, ya itu tadi karena mati listriknya di sini.